Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun teman-teman berada. Ketemu lagi di kajian Tadabbur Live di waktu yang tidak umum gitu, tapi nggak apa-apa gitu. Ya. Nggak apa. Jadi di pagi hari yang berbahagia ini kita mencoba ya untuk membahas satu isu ya terkait dengan takdir gitu, atau rukun iman ke-6. Lebih tepatnya kita akan membahas ya, dampak dari akidah takdir ini pada pola pikir dan perilaku umat Islam. Apakah ini bahasan lanjutan dari runtuhnya bangunan pesantren Al-Khazini? Ya, bisa dikatakan demikian gitu ya. Karena kata-kata takdir juga keluar dari mulut Pak Kiainya gitu. Nah, ada apa di balik itu? Ya jelas dia ingin menutupi perasaan bersalahnya gitu ya, dengan mengucapkan bahwasannya kecelakaan itu sudah takdir Tuhan, sudah takdir Allah gitu. Jadi semuanya harus bersabar, kata dia gitu. Saya masih ingat banget soalnya gitu ya. Ya ini sudah takdir Tuhan, jadi kita harus bersabar. Nah, kenapa dia nyuruh orang bersabar? Ya agar tidak ada tuntutan hukum. Sebetulnya kan yang ditakutkan tuntutan hukum sama tuntutan wali santri aja gitu. Nah, tetapi entah ya wali santrinya ini kena sihir apa gimana gitu ya. Dari seluruh wali santri yang santrinya meninggal dunia gitu ya, cuma satu loh yang nuntut. Memang kena sihir bener gitu. Ya, kena sihir kena sihir sakralisasi gitu ya. Jadi memang di pesantren itu ada isu sakral gitu ya, isu sakralisasi. Jadi kayak kiai itu sakral, gak boleh diganggu gugat ya. Pesantren itu sakral, gak boleh diganggu gugat gitu ya. Nah, kalau ngomongin sakral ini kan jadinya kita melabeli kiai sebagai sosok maksum gitu, gak bisa salah, gak bisa dikritik ya kan. Apa bedanya gitu? Kalau kita ngomongin sakral ya udah gitu kan, akhirnya kita membuat sosok kiai menjadi maksum, tidak mungkin bisa salah gitu ya, sehingga ya jangan dihujat apapun kesalahannya gitu. Nah, bahkan ya masyarakat pun terbagi menjadi dua. Ternyata terbagi menjadi dua ini, satu ada kalangan santri, satu lagi ada kalangan umum gitu ya. Nah, kalangan santri ada juga yang fanatik terhadap ya bahasa tanda kutip kepondokan gitulah ya. Karena itu terjadinya di pondok, kemudian karena dia santri dia harus membela pondok gitu. Ya kalau saya sih, saya juga santri gitu, cuman blow on juga kalau saya belain pondok gitu. Saya nggak bisa berpikir objektif namanya. Oke, seperti itu. Nah, jadi terpecahnya masyarakat ke dalam dua ini ya murni fanatisme gitu. Kalau yang menghujat itu orang waras, jelas itu ya. Apapun yang merenggut nyawa ya, apalagi karena kelalaian, itu ada konsekuensi hukumnya gitu. Nah, sedangkan orang-orang yang pro terhadap pesantren ini ya sudah dibutakan gitu ya. Nah, artinya mereka buta gitu. Kalau mereka bisa ngelihat ya harusnya bisa ngelihat secara objektif gitu ya. Jangan hanya ngelihat karena ini terus kita menyatakan keberpihakan kita, ya blow on namanya kalau kayak gitu. Ya jujur saya juga santri, cuman saya nggak ada tuh niat mau bela pondok pesantren itu gitu. Dalam kasus ini nggak ada. Ada juga yang berargumen itu kiainya juga sedih gitu kan. Kenapa? Karena kehilangan santrinya gitu kan. Dan saya juga jawab lagi, iya, apalagi kehilangan Mercy lebih sedih lagi gitu kan. Kalau kehilangan santri itu bukan anak dia, tapi kalau kehilangan Mercy, waduh gitu kan. Nah, kacau nih. Mercy harganya miliaran, nggak murah. Dan itu C-class. Mercy C-class. Mercy itu paling rendah G-class. Kemudian di atasnya itu ada C-class, yang paling mahal tuh S-class itu, S. Yang penting lihat lah kalau di belakang mobil Mercy, misalkan ada G-nya GLE gitu ya, GLE. Nah, itu Mercy paling murah itu, mungkin harganya 700-800 juta gitu. Tapi kalau udah C ya, apalagi S gitu, C-class atau S-class itu jelas udah miliaran gitu. Oke, itu pengetahuan saya tentang mobil Mercy. Nah, yang diruntuh di pesantren itu kabarnya Mercy C-class. Ya, mungkin kisaran harganya di 2-3 miliar gitu lah. Kalau S-class sih 4-5 miliar, bahkan lebih dari itu. Oke. Nah, itu
Itu yang membebankan gitu. Jadi andai kata kiainya beralasan ya kita nggak punya dana untuk bangun pesantren, kemudian apa namanya motornya Honda Astrea, itu beda lagi tuh ya. Kalau dia beralasan nggak punya duit buat bangun pesantren tapi dia pakai motor Honda Astrea, itu beda. Nah nyatanya dia pakai Mercy, ya, artinya kan itu memberatkan. Secara hukum semuanya memberatkan gitu. Nggak ada yang meringankan, nggak ada ya, seperti itu. Semuanya memberatkan. Adanya Mercy itu, kelalaian pembangunan, itu semuanya memberatkan tuntutan hukum itu. Dan saya ya berharap mudah-mudahan jaksa sama polisi apa namanya menuntut kasus ini. Kalau saya pribadi harusnya gini, memang secara hukum itu ada sedikit lah kelalaian negara secara hukum ya, ada sedikit kelalaian negara karena minimnya controlling, itu aja kesalahan negara tuh. Tetapi selebihnya itu ya kesalahan owner ya, owner tuh dalam arti pihak pesantren, yang kedua kesalahan kontraktor gitu. Nah kalau saya ya, ketimbang Menteri Pekerjaan Umum itu ngasih APBN untuk bangun pondok itu, kalau saya mendingan cabut dulu izin beroperasinya gitu, kasih polis lain ya, cabut dulu izin operasinya sampai mereka dapat kelayakan gitu ya, atau apalah namanya. Yang penting sampai pondok itu tuh mendapatkan izin kelayakan bangunan. Yang penting bangunan itu nggak harus mewah, yang penting memenuhi standar keselamatan. Nah kalau pondok itu sudah memenuhi itu ya, baru kasih lagi izin operasinya gitu. Kalau menurut saya sekarang sih cabut dulu izin operasinya, jangan biarkan pondok itu beroperasi dulu gitu. Karena teman-teman, setelah saya lihat lagi, bangunan yang ambrol itu sebetulnya bukan, jadi gini sebetulnya ya, bangunan yang ambrol itu bukan yang diobservasi arsitek-arsitek, itu bukan. Arsitek itu mengobservasi bagian depan dari pesantren itu, tetapi dengan asumsi bahwasannya kalau bangunan depannya kayak gini, ya bangunan yang ambrol pasti lebih kacau lagi dari ini gitu. Karena bangunan depan itu nggak runtuh gitu. Gambar-gambar yang tersebar itu sebetulnya nggak runtuh. Yang runtuh itu musola bagian dalam. Tapi dari situlah kita dapat mengcompare bagaimana kualitas bangunan yang ada di dalam. Jadi yang di riset sama arsitek itu yang bagian luarnya. Oke, untuk mengetahui yang bagian dalamnya. Nah dari situ kan kita bisa tahu ya bahwasanya di pondok itu seluruh kualitas bangunannya itu kayak gitu, sehingga izin operasinya perlu dicabut dulu sampai ada standarisasi bangunan. Biar apa? Biar tidak membahayakan ya. Mungkin saja sekarang musola, kita nggak tahu ya, kalau pondok tetap diizinkan beroperasi, mungkin minggu depan bangunan apalagi, karena seluruh bangunan itu tidak memenuhi standar gitu. Jadi bagian dalam bagian bawah itu selalu lebih kecil daripada bagian atasnya ya, dan bagian atasnya itu tidak mempunyai penopang yang yang memadai untuk semakin tinggi. Oke. Kembali ke judul kita ya teman-teman. Dampak akidah takdir pada perilaku umat Islam, pada pola pikir umat Islam. Satu ya, saya mengambil kasus dari Pak Kiai ini dulu ya. Gini teman-teman ya, dalam memandang akidah umat Islam ya, khususnya akidah gitu ya, kita tuh harus mengedepankan logika ya, harus mengedepankan logika. Contoh gini, rukun iman kelima ya, iman kepada hari akhir, hari kehancuran gitu ya. Nah iman kepada hari kehancuran ini logis gitu. Kenapa? Karena alam semesta ini pasti hancur, dan itu sudah bersifat prediktif. Di tahun-tahun kita hidup sekarang ini, itu sifatnya sudah prediktif. 5 miliar tahun lagi galaksi kita akan bertabrakan dengan galaksi Andromeda. Oke. Tetapi sebelum itu matahari kita sudah padam duluan, kehabisan bahan bakarnya. Matahari itu punya bahan bakar namanya hidrogen ya, terbakar menjadi helium ya, dari gas menjadi gas lagi. Nah sebelum tabrakan Andromeda dengan Bima Sakti kita ini gitu ya, matahari kita sudah padam duluan. Nah sebelum matahari kita padam ya, nebula, bumi sudah tertelan duluan ya. Nah sebelum bumi tertelan duluan ya, manusia sudah punah duluan. Jadi iman kepada hari akhir
ya, bahwasanya ada hari akhir gitu ya, itu merupakan akidah yang logis. Ya, kenapa? Karena dia merupakan konsekuensi logis dari setiap ya ya materi-material kosmos gitu. Material-material kosmos itu semuanya pasti punya akhir, punya siklusnya tersendiri, punya masa kehancurannya, punya masa reformasi kembali. Itu jelas. Ya, bahkan planet bumi sekarang kita ini kan hasil reformasi dari nebula yang sebelumnya gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman, dalam meyakini sebuah akidah, sebuah kepercayaan, kita harus melandaskan logika. Kita harus mengedepankan logika, kita harus menggunakan tolok ukur logika. Kalau tidak, ya itu akidah kita ngaco. Kalau belum bisa melogikakan, diam. Ini loh kuncinya nih. Ya. Kalau belum bisa melogikakan, diam. Jangan membuat kesimpulan-kesimpulan yang tidak logis. Oke. Jadi itu prinsip-prinsip kita dalam berakidah itu harus logis. Kalau nggak logis, ya mampuslah kita. Apa patokannya? Kalian bisa ditipu dengan mudah oleh siapapun. Bahkan oleh orang yang nggak ada ilmunya, nggak punya kemampuan apa-apa, ya cuma sekedar pakai sorban, pakai jubah putih, bawa tongkat, bawa tasbih, Anda bisa tertipu dengan orang itu. Kenapa? Karena Anda nggak mau logika. Ini penyakitnya umat Islam. Wah, iman tuh nggak sebagai logika. Lah terus tolak ukur kebenaran akidahmu apa gitu? Ya, oh kebenaran akidah kita diukur sama Quran sama hadis gitu. Lah hadis saja perlu difilter lagi, oh gimana sih? Masa sesuatu yang perlu difilter kita jadikan alat filter? Ini kan kocak gitu. Ya, kocak bin bloon namanya. Alat yang harus kita jadikan alat filter itu nggak boleh alat yang perlu diverifikasi lagi, sedangkan hadis perlu diverifikasi lagi. Inilah bodohnya umat Islam gitu. Ya, sudah nggak mau pakai logika, ya kan? Standar kebenaran yang nggak jelas gitu kan. Ini Quran, hadis, ijma, qiyas. Ini kan nggak jelas nih 4 ini nih. Ya yang jelas cuma Quran lah. Tapi maksud saya struktur 4 ini nggak jelas gitu. Qurannya jelas ya, tetapi secara struktural begini nggak jelas. Ya, kalau nggak ada di hadis, kalau nggak ada di Quran cari di hadis. Nggak ada di hadis cari ijma. Kalau nggak ada cari ijma mikir sendiri. Ya kan melebar. Ya. Melebar. Harusnya Quran ini yang menjadi hierarki tertinggi. Lu boleh mikir sendiri, nggak boleh bertentangan sama ijma. Lu boleh ijma tapi nggak boleh bertentangan sama hadis. Lu boleh pakai hadis tapi nggak boleh bertentangan sama Al-Quran. Harusnya kan gitu. Tapi umat Islam enggak sekarang. Ya semuanya diperlebar sehingga batas-batas yang Tuhan tentukan kepada kita jadi kabur. Tuhan itu kan sebetulnya dengan menurunkan Al-Quran, dia menentukan batas. Oke, umat Islam ya atau manusia seluruhnya gitu ya. Batasmu di sini loh. Ya, jadi kau jangan keluar dari sini gitu. Nah, kita justru menghilangkan batas ini, memperlebar. Kalau nggak ada di sini cari sini, kalau nggak di sini cari sini. Jadi makin lebar makin kacau. Ya, ini kalau Anda mau mikir. Kalau Anda nggak mau mikir ya susah gitu. Ya, kalau Anda cuma isinya ketawa-ketawa aja ya susah, nggak mau mikir. Ya, kajian saya ini khusus yang mau mikir aja. Gitu. Oke, jadi sandarkan apapun yang Anda yakini kepada logika berpikir yang sehat. Ya, kemarin saya bikin status. Kalau Anda berusaha untuk patuh sama Tuhan, ya, tetapi pola pikir Anda makin kacau, artinya Anda salah jalan gitu. Kalau Anda ya berusaha untuk patuh sama Tuhan, tetapi pola pikir Anda semakin kacau, semakin nggak logis, semakin nggak mau pakai otak, semakin nggak mau pakai akal, nah itu Anda salah jalan. Kenapa? Karena petunjuk-petunjuk Tuhan itu fungsinya untuk menyempurnakan akal. Ya, bukan untuk membuat akalmu tumpul, apalagi kita buang akal kita, bukan. Ya, salah kita, salah jalan. Ya, kalau Anda berusaha untuk patuh sama Tuhan, pola pikir Anda makin bagus. Seperti orang-orang Islam di generasi awal.
ya, yang dulunya jahiliyah, ketika dia kenal Quran, ketika dia kenal Islam, ya, itu semakin bagus. Bahkan puncaknya menjadi pusat ilmu pengetahuan. Ini loh, standarnya tuh di situ gitu. Artinya apa? Artinya prinsip-prinsip ya, yang diletakkan oleh Rasulullah itu benar. Prinsip itu mengarah kepada ilmu pengetahuan, tidak mengarah kepada mitos-mitos, logika-logika cacat gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau Anda ingin membuat satu akidah, membuat satu kepercayaan, ya, sandarkanlah kepada logika berpikir yang sehat, sandarkanlah kepada konsekuensi logis dari apa yang Anda lakukan. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada takdir. Akidah takdir ini, ya, saya jelaskan dulu definisinya. Nah, definisi dari takdir ini adalah bahwasannya segala sesuatu, ya, segala sesuatu yang ada dan terjadi di dunia ini, ya, itu semuanya sudah diketahui, sudah dicatat, sudah dikehendaki, ya, sudah rancang oleh Allah, ya, baik sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang buruk, ya, itu semuanya dirancang sama Allah gitu, ya. Apapun yang terjadi, ya, entah itu baik entah itu buruk, semuanya sudah dirancang sama Allah. Ini akidah takdir gitu ya. Jadi ya, kalau dalam kajian-kajian di majelis-majelis taklim itu gitu ya, bahkan ekstrim gitu ya, nah itu bapak-bapak yang ngantuk itu katanya, nah itu udah takdir tuh katanya, sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Nah ini dihubungkan juga ya, akidah takdir dengan Lauh Mahfuz. Padahal Quran itu nggak ada sangkut pautnya Lauh Mahfuz sama takdir-takdiran itu, ngasal aja ya. Nah itu bapak-bapak yang ngantuk nguap tuh, itu sudah ditetapkan sama Allah. Nah itu bapak-bapak yang yang tidur tuh ketika kajian itu sudah ditetapkan sama Allah. Saya ngomong di sini sekarang ini sudah tercatat semua di Lauh Mahfuz, ya kan? Jadi akidah takdir ini menyatakan bahwasannya Allah adalah skenario tunggal dalam kehidupan kita. Itu yang ingin disampaikan dengan akidah takdir ini. Allah adalah satu-satunya sutradara tunggal dalam kehidupan kita, gitu ya. Sehingga apapun yang kita lakukan itu semuanya pada dasarnya sudah diskenariokan atau sudah disutradarai Allah. Nah, itu poinnya dari takdir, itu esensi dari akidah takdir. Nah, dari sini kan muncul masalah ya. Ini sekali lagi ya, kalau Anda mau berpikir, kalau Anda nggak mau berpikir ya udah gitu ya. Kalau Anda mau berpikir, ini jadi masalah. Kenapa? Karena di Quran sendiri ya, Allah menyatakan bahwasannya manusia punya otonomi, Tuhan pun punya otonomi. Manusia punya kehendak sendiri, Tuhan punya kehendak sendiri. Masing-masing gitu. Nah ini kan jadi kacau ya. Nah kalau statement Al-Quran tadi ya, kita punya otonomi, Tuhan punya otonomi, logis, clear, nggak usah mikir dalam-dalam itu ya. Tuhan punya otonomi, manusia juga punya otonomi. Tuhan punya otonomi, Firaun punya otonomi. Nah kadang-kadang otonomi Tuhan tidak sinkron dengan otonomi manusia, wajar gitu, logis ya. Makanya ada manusia kayak Firaun ya, otonomi dia tidak sinkron dengan otonomi Tuhan. Makanya Tuhan ngutus Musa datengin tuh Firaun, dia perilakunya kacau gitu. Kenapa? Karena otonomi Firaun bertentangan dengan otonomi Tuhan. Oke, otonominya Abu Lahab bertentangan dengan otonomi Tuhan. Oke, makanya Allah sampai mengutuk Abu Lahab dengan surat Al-Lahab, gitu ya. Nah jadi di sini ya, dalam Al-Quran itu ada dua otonomi, ada otonomi manusia, ada otonomi Tuhan. Sedangkan dalam akidah takdir tidak, otonomi kita itu sama dengan otonomi Tuhan. Nah ini kan kacau ya. Secara logika nggak bisa dibahas karena cacat, ya kan?
Secara logika nggak bisa dibahas karena cacat. Secara Qur'ani pun cacat. Nggak ada yang pernah mengatakan ya ayat-ayat di dalam Al-Quran bahwasanya apa yang kita lakukan semuanya sudah disutradarai atau sudah diskenariokan sama Allah. Nggak ada. Ya. Oleh sebab itu, logikanya nih, oleh sebab itu Tuhan ngarahkan kita. Bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus bersikap, berperilaku, dan sebagainya, dan sebagainya. Kenapa? Karena kita punya otonomi, Tuhan punya otonomi. Tuhan mau otonomi kita sinkron dengan otonomi Tuhan. Ketika otonomi kita tidak sinkron dengan otonomi Tuhan, ya, manusia kena hukum. Contohnya kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, ya, itu sudah jelas tuh, kaum Nabi Lut. Ini otonominya tidak sinkron dengan otonomi Tuhan. Otonomi Tuhan, ya, Tuhan menginginkan agar kaum Nabi Lut jangan melakukan, ya, jangan orientasi seksual itu jangan kepada sesama jenis. Itu otonomi Tuhan. Tuhan melarang itu. Ya, tetapi otonomi kaum Lut milih sebaliknya, sehingga bertentanganlah otonomi Tuhan dengan otonomi kaum Lut. Ya, nah karena Tuhan jauh lebih superior daripada kaum Lut, maka Tuhan ngasih peringatan dulu. Diutuslah malaikat, ya, kepada kaum Nabi Lut untuk ngasih tahu bahwasanya apa yang kamu lakukan tuh durjana, jahanam, woi. Gitu kan? Kenapa? Ya karena otonominya berbeda. Makanya Tuhan ngutus malaikat. Ya, bahkan kalau di Al-Quran malaikat pun mau disikat sama kaum Nabi Lut, gitu kan. Nah, setelah malaikat diutus, gitu ya, kemudian dikasih jalan keluar bagi orang-orang yang mau selamat, gitu ya. Dan ketika mereka kaum Nabi Lut itu tetap tidak mau berubah orientasi seksualnya, kena hantam. Kenapa? Karena Allah lebih superior dari mereka. Kena hantam mereka. Ya. Nah, inilah realitas. Realitas itu hak. Ya kan? Wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haq. Dan tidaklah aku rancang, ya, langit dan bumi dan apapun yang ada di antara keduanya itu kecuali dengan hak. Ya kan? Ini hak. Kita punya otonomi, Tuhan punya otonomi. Ya. Tapi akidah takdir justru berkata sebaliknya. Otonomi kita sama dengan otonomi Tuhan. Ini loh yang dikatakan Pak Kiai kemarin. Jadi runtuhnya bangunan itu, ya, itu sudah otonomi Tuhan, kemauan Tuhan, bukan saya yang mau, gitu. Nah, ini kan orang-orang waras, orang-orang yang bisa berpikir, ini kan terganggu logikanya, nyungsep, migrain langsung kita. Ya, langsung kebalik dunia itu, wah, gitu kan. Ya, ketika dia ngomong seperti itu, seakan-akan, ya, otonomi dia itu sama dengan otonomi Tuhan. Ya, ini loh titik kebodohannya tuh di sini, titik jahiliyahnya tuh di sini dari Pak Kiai itu, gitu. Ya, dia menganggap otonomi dia bikin pesantren itu sama dengan otonomi Tuhan. Ya, kalau mau dibantah gampang, pakai surat Al-Muluk juga selesai. Yang namanya ciptaan Tuhan itu perfect. Kau mau lihat 2-3 kali itu perfect. Ya, farji'il basoro hal taromin futur thummal ji'ir basoro karrota ini yang kolib ilaikal basoro khosian wahu hasir. Itu ciptaan Tuhan. Nah, bangunan itu berdiri atas otonomi Anda, Pak Kiai, ya, atas otonomi seluruh pihak yang, ya, yang ikut andil lah dalam terbangunnya bangunan itu. Ya, bukan otonomi Tuhan. Kalau otonomi Tuhan, bangunan itu pasti kokoh, gitu. Ya, bahkan kena gempa pun kadang-kadang masih bisa bertahan. Tetapi nyatanya apa? Nggak ada hujan, ya, nggak ada ojek becek, nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada gempa, nggak ada angin topan. Kok tiba-tiba ambrol? Nah, itu kan artinya, ya, bangunan yang Anda buat itu berdasarkan otonomi Anda, berdasarkan inisiatif Anda, ya. Yang mana sebetulnya kalau Anda mau compare dengan prinsip-prinsip Qur'ani, ya jelas Anda tidak Qur'ani. Karena bangunan yang Anda bangun itu tidak standar, ya, tidak memenuhi standar keselamatan, budgetnya ditekan,
ya pekerja-pekerjanya dari santri, ya. Jadi apa yang Anda lakukan dalam proses pembangunan Pak Kiai dengan seluruh kroni-kroninya itu justru bertentangan sama Al-Quran. Al-Quran menyuruh kita untuk beramal soleh. Tahu nggak sih maknanya amal soleh apa? Amal soleh, amal itu artinya perbuatan. Soleh itu berasal dari kata soluha, yang arti apa? Artinya kondisi baru yang lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Itu namanya amal soleh. Ya. Kalau pondok itu sebelumnya nggak punya bangunan, oke? Kemudian didirikan bangunan kokoh yang bisa menopang sarana dan prasarana pesantren, yang bisa menopang dan mengakomodir seluruh kegiatan proses belajar mengajar, ya, itu namanya amal soleh. Tetapi kalau bangunan yang dibangun ini justru tidak memenuhi standar keselamatan, yang malah membunuh santri-santrinya, itu namanya bukan amal soleh, ya. Nah, amal soleh pun dipersempit maknanya oleh umat Islam. Amal soleh itu apa sih? Sholat, ini bukan, itu bukan amal soleh. Amal soleh itu apapun itu sifatnya universal, apapun yang kita lakukan, ya, dan yang kita lakukan itu memberikan dampak lebih baik pada satu kondisi, pada satu benda, ya, dari kondisi sebelumnya menuju kondisi yang lebih baik, itu namanya amal soleh, ya. Nah, kadang-kadang saya kecewa sama ulama itu mengkerdilkan makna-makna istilah dalam Al-Quran. Amal soleh dikerdilkan, izin dikerdilkan, kitab dikerdilkan, ya. Akhirnya kita nggak dapat esensi, kita nggak tahu makna kata yang sebenarnya atau makna istilah yang sebenarnya itu apa, karena semuanya dikerdilkan. Takwa maknanya dikerdilkan, imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Apa takwa itu? Ya, segala sesuatu yang kita lakukan tuh, ya, jangan sampai gagal, kita hati-hati. Itu namanya takwa. Ya, kita sebagai manusia, kita butuh makan, ya. Nah, makan itu dalam rangka kita bertakwa. Kalau kita nggak makan, kita mati, ya. Kemudian kita makan pun jangan makan makanan yang haram, ya, karena ada sebabnya Allah mengharamkan itu. Bukan iseng-iseng, bukan Allah tuh iseng, ini aku haramkan. Kenapa? Terserah aku kan Tuhannya. Ya nggak gitulah. Ya, Allah tuh nggak begitu. Tetapi berapa banyak ustadz kita, ini kenapa ya internetnya ya? Tapi berapa banyak ustadz-ustadz kita tuh, ya, yang menyelewengkan makna kata takwa, gitu loh. Ya, kita selalu saja diajarkan kata-kata atau istilah-istilah yang dipersempit maknanya, seakan-akan Quran itu hanya diturunkan untuk umat Islam, gitu. Ya, padahal kan Quran diturunkan untuk seluruh manusia. Jadi Quran itu relevan untuk orang Norwegia, relevan untuk orang Swedia, relevan untuk orang Jepang, relevan untuk orang New Zealand. Yang ada yang pakai internet gak yang? Kok naik turun ya? Sorry teman-teman ya, kalau nge-lag internet saya naik turun nih, aneh nih. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita harus bisa membedakan mana otonomi kita, mana otonomi Tuhan. Jangan dijadikan satu, pusing kita. Ya, pusing. Nah, takdir ini keyakinan bahwasannya Allah is the only sutradara tunggal in the life. Ya, ini kan salah. Saya sebagai otonomi ya bisa membuat skenario juga. Ya, Anda 71 orang sebagai entitas otonom juga mempunyai kehendak bebas juga. Ya kan, seperti itu. Jadi jangan kita nyalahin takdir. Ya. Nah, akidah tentang takdir inilah yang membentuk pola pikir umat Islam untuk tidak bertanggung jawab. Itu yang paling parah tuh. Ya. Berapa banyak umat Islam lari dari tanggung jawab, bersembunyi di balik kata-kata takdir. Yang paling jelas kemarin itulah Pak Kiai. Pak Kiai, ya, belajar ilmu agama, nasabnya pun nasab agamawan,
Kok bisa-bisanya dia nyalahin Tuhan atas kesalahan yang dia buat? Karena dia tidak membedakan mana otonomi dia, mana otonomi Tuhan. Ya. Kalau bumi, bulan, langit, alam semesta ini Tuhan yang menciptakan, ya kita tidak akan mendapatkan sebuah kecacatan. Tetapi bangunan pondok itu Anda Pak Kiai yang teken, Anda yang tanda tangan, yuk kita bangun gitu. Jadi ketika dia ambrol, Anda yang salah, bukan Tuhan. Ya. Jadi ini tumannya nih, ya ini penyakitnya. Ya, berapa banyak umat Islam yang kalau dia gagal, bisnisnya bangkrut, dia dipecat dari kerjaan, ya, dagangannya nggak laku, ya, dia jadi driver Gojek nggak ada yang order, dia jual di Shopee nggak ada yang beli. Ya. Berapa banyak kesalahan-kesalahan kita yang kita limpahkan kepada Tuhan dengan kata-kata qadarullah, qadarullah. Qadarullah. Jujur ya, saya dengar orang ngomong qadarullah, pentak lakban aja mulutnya nih orang. Kok lu bangkrut lu bilang qadarullah? Ya, lu kecelakaan lu bilang qadarullah. Ya, kalau kecelakaan dia nabrak orang oke lah. Kalau dia laka lantas sendiri karena dia ngantuk, ya, karena dia nggak ngecek ban kendaraannya botak, ini kan masa nyalain Allah terus gitu. Itu kan salahmu sendiri. Dan Quran sudah jelas, ya Quran sudah jelas. Makanya umat Islam tuh jarang buka Quran. Yang dibuka tuh kata ustadz mulu. Coba buka Quran. Ma asobakum min musibatin fil ardi fabima kasabat aidikum. Ya, adapun musibah-musibah yang mengenai dirimu sendiri itu karena kesalahan tanganmu sendiri. Wa ya'fu an kasir, kata Allah, ya. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi ada kesalahan yang kita buat atas inisiatif kita sendiri, atas otonomi kita sendiri. Jangan salahin Tuhan, ya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Ya, surat apa itu? Sabat aidikum. Asy-Syura ayat 30. Ya, ini kan jelas. Allah ngasih tahu kita bahwasannya variabel kau kena sial tuh banyak, ya. Satu ini variabelnya, ya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa yafu an kasir, kata Allah. Ya, banyak musibah juga yang mengenaimu dan itu salah tanganmu sendiri, wa yafu an kasir, tetapi Allah banyak memaafkan. Ya. Termasuk yang terjadi di pesantren Al-Khazini tadi. Ini Asy-Syura ayat 30 yang berlaku, bukan salah Allah. Ya. Bukan salah Allah, itu salah tanganmu Pak Kiai, itu salah tangannya kontraktor. Ya. Kenapa? Karena tidak hati-hati, tidak bertakwa, tidak mendirikan bangunan dengan memenuhi standar keselamatannya. Jadi bedakan ya teman-teman ya, ada otonomi kita, ada otonomi Tuhan, ada skenario Tuhan, ada skenario kita. Bahkan skenario itu bukan cuma dua, ya 9 miliar orang di muka bumi, ya 9 miliar skenario gitu. Ya 9 miliar otonomi gitu loh. Makanya Allah ngarahkan, biar apa? Biar otonomi makhluk yang 9 miliar ini ya sinkron dengan otonomi Tuhan. Untuk kebaikan siapa? Untuk kebaikan manusia 9 miliar ini, bukan untuk kebaikan Tuhan. Tuhan sih nggak ada urusan. Ya, Tuhan sih nggak ada urusan. Mau kita patuh sama Tuhan, mau kita nggak patuh sama Tuhan, nggak ada urusan. Kalau kita nggak patuh sama Tuhan, kita sendiri yang celaka. Allah gimana? Innallah ghaniyun hamid. Nggak butuh apa-apa. Jadi ada dua otonomi, ya. Nah, jadi tidak semua perilaku yang kita lakukan itu sudah ditetapkan Allah, enggak. Ya.
makanya ada konsekuensinya. Kalau perbuatanmu baik dapat surga, dapat pahala. Kalau perbuatanmu buruk dapat dosa, dapat neraka. Ya, pahami baik-baik gitu. Jangan enteng lambe kita, moncong kita bilang takdir, qadarullah, qadarullah, qadarullah. Ya. Habis ini kalau saya ketemu orang yang bilang qadarullah tuh mau tak ya. Panas gitu dengar orang bilang qadarullah, qadarullah tuh. Kan kau salah sendiri. Ya. Dia datang telat. Ya Allah, tadi qadarullah ada pohon tumbang. Makanya saya datang telat. Kok qadarullah gitu kan? Itu kau telat aja gitu. Tadi qadarullah saya kejebak macet. Ya itu salahmu sendirilah, jangan salahin Tuhan lah. Udah tahu jalan kau ke kantor itu macet, pasti macet, tiap hari pun macet. Ya berangkat lebih awal gitu. Jangan nyalahin Tuhan gitu ya. Ya jadi variabel kesalahan musibah tadi ada yang karena kita sendiri gitu ya. Ada yang karena perilaku alam. Ya kan? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Ya. Ada musibah di muka bumi ini ya yang disebabkan oleh perilaku alam yang memang sudah begitu, sudah sistemnya begitu. Nah, sistem inilah yang diistilahkan dalam Al-Quran sebagai kitab. Jadi kalau Al-Quran ngomong kitab tuh jangan otak kita langsung rujuk kitab kayak gini ya. Kemudian di dalamnya kita ditulis jam 7.40 tanggal 12 Oktober 2025 ya, si A akan kepleset kulit pisang. Nggak gitu ya. Bukan itu maksudnya. Ya, maksud Allah ngomong illa fi kitab itu artinya ada dalam sistem. Ya, konteksnya sistem alam. Contoh, ya, yang namanya Gunung Merapi itu punya siklus, dia harus mengeluarkan ya magmanya untuk peremajaan permukaan bumi. Itu kitabnya begitu. Dan ada periodically itu terjadi gitu. Ya, kapan Gunung Merapi misalkan meletus, kapan Gunung Tambora meletus, kapan Gunung Toba meletus. Gunung Toba udah pernah meletus sampai sekarang nggak meletus lagi. Itu siklusnya berbeda. Gunung Merapi sampai sekarang sering meletus. Ya, itu siklusnya berbeda lagi. Ya, ada pergeseran lempeng bumi itu sudah pasti. Itu sistem bumi itu begitu. Itu namanya kitab. Bukan kitab itu kita tertulis di sini ya. Ada orang namanya Sumanto. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, dia akan terkena tsunami dan dia akan meninggoy dunia. Enggak gitu. Ya. Hilangkan bayangan Anda yang seperti itu salah. Ya. Kitab tidak begitu. Ya. Tidak semua kitab maknanya begitu. Kitab tuh maknanya sistem alam. Nah, kalau gunung meletus, ya, kalau lempeng bumi bergerak, kalau terjadi tsunami, ya, dan kita berada di waktu dan tempat yang salah, ya, dan kita berada in the wrong place, in the wrong time, kita kena sial gitu loh. Seperti siapa? Seperti Mbak Marijan yang sudah meninggal dunia tuh. Dia ngakunya Kuncen Merapi. Oke, terserah lah mau ngaku Kuncen kek, mau ngaku apa kek. Tetapi ketika Merapi ingin meletus, dia nolak dievakuasi. Selain dia, orang-orang yang nurut untuk dievakuasi sama Basarnas gitu ya, itu selamat. Tetapi karena dia, Mbah Marijan, menolak untuk dievakuasi, sehingga apa yang terjadi? Ya meninggoy. You are the wrong time in the wrong place. You are in the wrong time in the wrong place. Udah salah tempat, salah waktu, ya meninggoy. Kenapa ya? Kena udus gembel apalah gitu ya. Ya. Nah, jadi
sistem alam jangan kau lawan. Ya, beradaptasilah dengan itu. Sistem alam juga jangan kau salahin Tuhan. Ya, beradaptasilah sebagaimana orang Jepang beradaptasi. Orang Jepang nggak kenal Quran loh, beradaptasinya bener. Memang Tuhan bilang, memang kata Tuhan tuh bener tuh. La ikroha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy, kata Tuhan. Ya, tidak ada paksaan dalam beragama, ya kan? Kenapa? Karena sudah jelas kok apa yang benar dan apa yang salah, mana yang baik, mana yang buruk itu jelas gitu. Ya. Orang Jepang mereka adaptasi dengan bencana-bencana alamnya, dengan tsunami-nya terutama, dengan gempa buminya. Ya karena mereka berada di lempeng apa namanya saya lupa. Ya lempeng itu paling sering bergeser. Bahkan ada kemungkinan Jepang satu saat itu bakal menghilang. Ya tenggelam. Nah karena mereka berada di situ, ya dengan gempa bumi yang sangat sering, ya dengan tsunami yang sangat sering, maka mereka beradaptasi dengan itu. Inilah cara ngerespon yang benar. Jangan kau nyalahin Tuhan. Kalau kau nggak mau tertimpa musibah di situ, pergi dari situ. Jangan lagi tinggal di Jepang, tinggal di dataran Cina sono, ya, atau tinggal di Pontianak sini. Ya, yang nggak ada gunung Merapinya, nggak apa jarang gempa juga gitu ya. Kalau tinggal di Jepang ya konsekuensinya gempa. Tetapi ketika gempa ini kau jangan nyalain Tuhan terus. Ya. Buatlah sistem, kembangkan teknologi sehingga bisa meminimalisir korban ketika terjadi bencana. Kalau umat Islam kan enggak, ya, nyalahin Tuhan terus. Patahan Cimandiri, udah tahu, udah dikasih tahu sama BMKG itu. Ini daerah ini namanya Patahan Cimandiri, ya kan. Nanti pada suatu saat gitu ya, kita lagi sial-sialnya, nanti ini bergeser. Nah sial-sialnya pula rumah kita berada di atas lempeng yang bergeser ini, sehingga rumah kita ambrol, gitu ya. Nah itu udah dikasih tahu sama BMKG. Tapi umat Islam kan ngiyel, ya. Dia pakai ayat Quran lagi ngiyelnya. Tidak akan mengenai kita kecuali sudah ditetapkan Allah. Yang ditetapkan Allah tuh siklusnya tuh pasti begitu. Ya, dan itu sudah merupakan konsekuensi logis. Ya. Kau jangan nantangin gitu loh. Kalau bapak dan ibu tidak mau terkena lempengan Cimandiri, ya udah. Jangan tinggal di lempengan Cimandiri itu. Ya, tinggal di Samarinda, di Palangkaraya, di Sampit sono. Ya. Tetapi kalau bapak ibu tetap memilih tinggal di Cimandiri itu ya karena beberapa hal, karena kerja di situ, karena apa dan sebagainya, ya beradaptasilah dengan bencana itu. Jangan dikit-dikit ini sudah takdir dari Allah. Ya sistem alamnya memang begitu, tapi kau yang ada di situ itu ya kau yang milih sih gitu kan. Nah, kalau kau nggak milih sih nggak kena gitu. Ya kan seperti itu. Ya. Nah jadi jangan semua disalahan sama Allah. Qadarullah. Ya. Tuhan udah ngasih petunjuk gitu. Tuhan udah ngasih tahu bagaimana cara bumi ini bekerja, bagaimana cara langit bekerja, bagaimana cara gunung-gunung itu bekerja. Tuhan sudah ngasih tahu ya. Bagaimana hujan bekerja, Tuhan sudah kasih tahu. Ya, di Quran ada semua. Nah, kita mau adaptasi atau enggak? Ya kan? Nah, tapi bodohnya umat Islam ini banyak yang nggak mau adaptasi. Kalau dia kena bencana, nyalahin Tuhan. Bahkan untuk kesalahan yang dia buat sendiri, seperti di pesantren Al-Khuzini tadi. Ya. Jadi dampak akibat takdir pada pola pikir dan perilaku umat Islam itu kacau. Ya, kacau banget itu. Ya, ada orang bisnis ya bangkrut. Kemudian dia bilang, "Ya ini kan sudah qadarullah, sudah takdir Allah." Padahal dia tuh ya malas. Ya, dia punya toko sembako bukanya jam 12 siang. Ya, sedangkan orang-orang Chinese ya buka toko dari jam 6 pagi. Dia bukanya jam 12 siang. Tutupnya ba'da asar. Ya, orang Chinese tutupnya jam 10 malam, jam 11 malam baru tutup gitu. Ya jelas lebih banyak orang Chinese dapatnya gitu.
Dan dia dengan pola bisnis seperti itu, ya ini kodarullah, ini mbahmu lah. Ya. Makanya jadi orang tuh harus catch up dengan teknologi, harus catch up dengan kemajuan apapun yang ada di muka bumi ini, harus terus kejar. Ya, seperti yang saya saksikan real tuh Tanah Abang. Tanah Abang tuh waktu saya kecil tuh ramenya ampun-ampunan. Ya ampun-ampunan ramainya, tumplek orang di Tanah Abang tuh. Ya, tumplek. Nah, kemudian terakhir saya ke sana tuh tahun lalu bulan Oktober. Bulan-bulan kayak gini loh, bulan-bulan Oktober gitu. Sepi, Pak. Tanah Abang tuh. Sepi, asli sepi. Dulu tuh katanya kalau orang buka toko tuh jam 10 pagi aja tuh udah ngantongin duit puluhan juta. Jam 10 pagi. Ya, pasti udah ada orang beli lah. Nah, sekarang seharian pun belum tentu ada orang beli. Dan mereka saya tuh keselnya ya. Kok masih bisa bilang qadarullah gitu. Kenapa ini terjadi? Kan salahmu sendiri. Loh, salah kita apa? Kita kan gini. Lihat loh, kalian tuh nggak tahu ya, dua dekade terakhir ini ada yang namanya marketplace online, ada yang namanya Shopee, ada yang namanya Tokopedia, ya, ada yang namanya Lazada, ada yang namanya Blibli, ada yang namanya Bukalapak. Kenapa? Dan saya yakin Anda tahu, sebagai yang punya toko di Tanah Abang, Anda tahu dengan perkembangan ini. Tetapi kenapa Anda tetap milih untuk berdagang secara offline? Akhirnya Anda tergerus. Kenapa? Karena zaman berubah. Dulu orang belanja mikirnya harus keluar rumah. Sekarang sambil nongkrong di kamar mandi pun bisa belanja. Ya, itu salah Anda sendiri, tidak mau beradaptasi. Dan sekarang Anda bilang qadarullah untuk kesalahan yang Anda buat sendiri. Ya, enteng memang nyalahin Tuhan tuh. Nah, di sisi lain, habis dari Tanah Abang, saya ke Mangga 2, ya, Harko apa bukan? Kayaknya Harko Mangga 2, lupa ya. Ketika itu lagi betulin MacBook. Saya beli MacBook dari situ, terus speakernya nggak fungsi. Nah, kebetulan saya ke Jakarta gitu kan, saya kembaliin ke tokonya. Harko Mangga 2, ya, waktu saya kecil rame banget Harko Mangga 2 itu, ya. Sampai kemarin tahun lalu saya ke Harko Mangga 2 masih rame juga. Kenapa? Karena mereka orang-orang teknologi, catch up dengan kemajuan teknologi. Apa yang terjadi di dunia ini mereka beradaptasi, ya. Siapa kebanyakan pemilik Harko Mangga 2 itu? Toko-tokonya itu Chinese kebanyakan, ya. Kenapa mereka masih bisa bertahan walaupun udah jarang ada orang ke Harko Mangga 2, ya? Saya ke Harko Mangga 2 itu jarang sekali ada orang. Yang banyak apa? Kurir JNE, kurir JNT, kurir si cepat, ya. Kurir Gojek same day, kurir Grab, itu yang banyak warawiri. Artinya apa? Mereka beradaptasi. Ketika ada marketplace muncul, ada Shopee, ada Tokopedia, ada Lazada, ada Blibli, mereka langsung buka toko, pasang lapak di situ. Sehingga apa? Mereka bisa survive sampai hari ini, ya. Nah, sedangkan yang di Tanah Abang tadi, yang dulunya rame, sekarang sepi. Kenapa? Karena nggak mau beradaptasi. Salah siapa? Salahmu. Jangan nyalahin qadarullah. Ya. Dan kontrasnya tuh kerasa, teman-teman. Tanah Abang tuh kebanyakan orang Islam yang ini. Kebanyakan tuh orang-orang dari Minang, dari Tasik, ya. Dan Harko tuh kebanyakan, mayoritas ya. Ya, walaupun pasti ada juga di Tanah Abang orang Chinese tuh, ya. Dan di Harko Mangga 2 mayoritas orang Chinese. Nah, jadi dari segi ini yang Islam itu siapa? Gitu. Justru orang Islam itu nggak Islami, ya. Disuruh adaptasi sama teknologi nggak mau, ya kan? Sedangkan orang Chinese dia adaptasi. Ketika muncul Shopee gitu kan, dia langsung pasang lapak di Shopee. Kenapa dia pasang lapak di Shopee? Karena dia tahu dengan adanya Shopee ini dia bisa leverage gitu kan.
cangkupan dia jualan bisa lebih luas seluruh Indonesia. Kemudian di Shopee ada fitur live, ya kan? Dia bisa live. Oke, kita bisa live. Jadi kita bisa nunjukin barangnya. Jadi orang yang mau beli itu nggak ragu karena dia sudah ngelihat barangnya, sudah ngelihat ukurannya, sudah ngelihat kualitasnya. Jadi adaptasi. Ya. Nah kita orang-orang Islam kebanyakan nggak mau adaptasi, makanya kita belon-belon aja sampai sekarang. Ya, orang pertahanan keamanannya sudah pakai nuklir, kita nggak mau. Ya, orang teknologinya udah kemana gitu, kita nggak mau. Itu kan nggak ditanya. Begitu diserang kalah kabut kan, Palestina. Ya, kalah kabut. Ya. Itu Iran dari dulu udah ngasih tahu negara-negara Liga Arab tuh, kalian tuh harus kuat. Ya, kenapa? Karena tantangan di dunia ini semakin lama semakin besar. Ancaman di dunia ini semakin lama semakin besar. Tapi yang lain tuh pada nuduh apa? Oh Iran, kau tuh Syiah, jangan banyak omong kau gitu. Jadi Iran nasihatin yang bener, ya diresponnya malah kayak gitu. Ya akhirnya sekarang siapa yang terpuruk? Iran head to head sama Israel bisa loh kemarin. Ya nggak kalah loh mereka. Ya. Sedangkan negara-negara lain, Mesir, Jordan, Lebanon, ya kemarin yang dapat serangan tuh, kan nggak ada yang bisa head to head sama Israel. Nggak ada yang sehebat Iran gitu ya, seperti itu ya. Jadi balik lagi teman-teman ya, jadi konklusinya apa sih? Konklusinya ada otonomi Tuhan, ada otonomi kita ya. Otonomi kita lah yang menentukan bagaimana nasib kita, bagaimana kita nikah sama siapa, bagaimana rezeki kita, itu kita semua yang menentukan. Nggak ada Tuhan menentukan itu. Tuhan hanya ngarahkan ya. Kalau kau mau cari rezeki, cari yang halal. Itu aja pesan Tuhan. Apapun kerja kau, terserah. Mau jadi tukang beca, kayak mau jadi bos di perusahaan, kayak ya mau jadi DPR, kayak terserah. Ya Tuhan nggak nentukan itu, terserah kau mau jadi apa. Tetapi apapun kau jadinya nanti, ya jangan makan harta orang secara batil, jangan menzolimi orang. Ya carilah rezeki dengan cara-cara yang halal. Gitu loh. Ya. Kau mau nikah sama siapa, terserah. Ya. Nggak ada Tuhan jodoh-jodohin si A sama si B, si C sama si D sama si ini. Nggak ada Tuhan jodoh-jodohin gitu, nggak ada. Ya. Si Amir sama si Jenab, si Fatimah sama si Sueb, nggak ada gitu-gitu. Ya nggak ditentuin. Cuman Tuhan bilang, kalau kau cari istri ya, wala tankihul musyrikat hatta yu'minna, jangan nikahi orang musyrik sampai dia beriman. Ya. Jangan kau nikahi manakah abaukum, apa perempuan yang pernah dinikahi oleh bapakmu. Nah Tuhan ngatur. Kalau Tuhan sudah nentukan, Tuhan nggak ngatur gitu loh logikanya tuh. Ya, jangan goblok-goblok amat apa sih gitu ya. Justru karena Tuhan nggak nentukan, makanya Tuhan ngatur. Carilah istri yang begini. Hurrimat alaikum ummahatukum, jangan kau nikahi ibumu, wabanatukum, dan anak perempuanmu, wa kholatukum, dan bibimu, ya, dan budemu dan bibimu, ya, itu nggak boleh. Kenapa? Karena nanti incest, ya, genmu terlalu dekat, hubungan darahmu terlalu dekat dengan orang-orang ini. Nanti kau bisa lahir anakmu cacat, gitu. Ya, nah untuk apa Tuhan ngatur gini-gini kalau semua sudah ditetapkan? Jenab sama si Ali, ya, si Firman sama Fatimah. Ya, si Kuswoyo sama Sumiatun, enggak lah. Kalau Anda mau berpikir gitu. Karena belum ditetapkan, karena kita berpotensi mempunyai otonomi, ya kan, mempunyai kehendak bebas, makanya Tuhan ngarahkan. Dan yang Tuhan arahkan itu hanya prinsip-prinsip dasarnya saja. Ya, kau mau hidup lama, ya, makanlah makanan yang sehat. Ya, la tusrifu, jangan berlebihan. Ini saya lumayan berlebihan nih. Setelah ini saya berusaha untuk mengurangi. Ya kan, jangan makan bangkai, jangan makan makanan yang nggak sehat. Nah itu kalau kau mau hidup lama. Kalau teman-teman mau hidup cepat, gampang. Ya gampang, loncat aja dari lantai 30, dijamin itu. Ya. Saya jamin kalau teman-teman loncat dari lantai 30 tuh selesai. Saya jamin.
Itu kalau mau hidup cepat. Kalau mau hidup lambat, ya jaga kesehatan, dijaga, tensinya diukur, ya, hidup jangan sembarangan gitu. Ya. Jadilah kita orang bertakwa gitu. Kalau kita mempertimbangkan semua tuh dalam hidup kita, ya, hidup kita, mati kita pertimbangkan, nasib kita pertimbangkan, cara kita mencari rezeki kita pertimbangkan. Ini kan perintah Quran semua nih. Dengan siapa kau bersahabat pertimbangkan. Bagaimana muamalahmu dengan orang kafir pertimbangkan. Bagaimana dan sebagainya dan sebagainya. Disitulah kita baru bisa menjadi orang bertakwa. Kalau kita nyalahin Tuhan terus dengan kata-kata qadarullah, 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 ya kita kapan mau jadi orang bertakwanya? Enak aja nanti kita kayak kiai pondok pesantren tuh, bangunan itu ini sudah takdir dari Allah. Nggak bisa gitu, ya. Seperti itu. Oh tapi kan Allah tahu, ya Allah tuh tahu terhadap apa yang ada dan terjadi dengan konsekuensi logisnya. Tapi perilaku subjektif ya Tuhan nggak tahu. Ya, makanya ada Fir'aun, ya, makanya ada sosok kayak kalau Abu Lahab gitu, muncul itu baru Tuhan peringatkan gitu. Ya, berbeda dengan yang dibunuh sama Nabi Khidir misalnya. Nah kalau itu pasti Tuhan sudah tahu, di dalam otaknya sudah terbesit, aku nggak mau jadi anak berbakti, aku mau jadi anak durhaka, aku akan sikat orang tuaku. Makanya anak kecil itu, ya, yang sama kita bilang Nabi Khidir itu dibunuh. Ya karena sudah ada dalam otaknya. Sama kayak Abu Lahab. Kenapa Allah mengklaim Abu Lahab ini akan masuk neraka begini? Karena Allah sudah mendeteksi dalam otaknya, ya, Abu Lahab ini sudah bersumpah nggak bakal mau ikut Muhammad. Gitu. Ya. Nah kalau Abu Lahab tidak bersumpah, nggak mungkin turun surat Al-Lahab. Karena masih ada potensi Abu Lahab masuk Islam. Tetapi ya ketika Abu Lahab sudah bersumpah nggak akan ikut Nabi Muhammad, disitulah turun surat Al-Lahab. Sampai mati pun Al-Lahab, Abu Lahab nggak mau masuk Islam. Ya. Jadi gitu teman-teman. Tidak seluruh hal di muka bumi ini, ya, ditentukan sama Allah. Ada yang kita tentukan sendiri. Ya. Jadi ada otonomi Allah, ada otonomi kita. Oke, udah ya teman-teman ya. Itu aja, mudah-mudahan jadi pembelajaran. Ya. Biar apa? Biar pola pikir kita tuh waras, biar perilaku kita waras, biar kita tuh kalau ngucap insya Allah tuh ya benar-benar gitu. Ini ucapan insya Allah cuma dipakai buat ngingkari janji. Kan aku bilang insya Allah gitu. Ya gimana sih gitu. Justru insya Allah itu agar kita komitmen gitu ya. Bukan agar kita bisa punya alasan ketika kita ingkar janji seperti itu. Oke, itu aja teman-teman. Ketemu lagi besok malam di belajar bahasa Arab ya. Kalau live kajian Quran ini ketemu lagi Kamis pagi. Ini hari ini mungkin nggak ada yang notice gitu ya, sehingga yang nonton cuma sedikit. Tapi nggak apalah. Dah, tenggorokan saya udah kering ya. Intinya sandarkan akidah Anda pada logika berpikir yang sehat, pada logika berpikir Qurani. Jangan sandarkan kepada apa kata ustadz, apa kata ulama yang bisa saja itu salah gitu. Apalagi bertentangan sama akal sehat, jangan Anda ikuti ya. Siapapun yang menyampaikan kalau bertentangan dengan akal sehat, Anda pergi, jangan Anda ikuti, please. Kalau Anda ikuti akan mendatangkan banyak bahaya ya, akan mendatangkan banyak bahaya, baik bagi diri Anda ataupun bagi orang lain ya. Tetapi kalau Anda mengikuti akal sehat ya, Anda berpegang kepada konsekuensi logis yang mana itu pasti sejalan dengan Al-Quran ya, insya Allah Anda selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.